Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai sejarah agama ya. Kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Agama-agama Manusia edisi bergambar. Penulisnya adalah Huston Smith, diterjemahkan oleh FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, diterbitkan oleh Serambi Kota Yogyakarta tahun 2015 bulan Desember, cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 978-602-290-053-3. Untuk ukuran buku tidak disebutkan ya di dalam buku ini. Jumlah halaman yaitu 433 halaman. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Kelihatan bos ya, fisiknya bos ya. Oke. Di belakang cover buku ini tertulis sebagai berikut. Apa yang membedakan buku ini dari buku sejarah agama-agama yang ada? Dengan kata lain, apakah sumbangan uniknya? Huston Smith menghadirkan unsur-unsur penting sejarah dan inti-inti ajaran agama-agama besar dunia dalam bentuk ilustrasi. Ia melakukannya dengan alasan sahih. Di hampir sepanjang sejarahnya, umat manusia menemukan teks-teks suci mereka dalam rupa lukisan, patung, pahatan, tarian, nyanyian, hal-hal yang bernilai seni, melebihi dalam wujud teks. Teks di buku ini berfungsi sebagai semacam komentar bagi ilustrasi dan penjabaran yang menginspirasinya. Alasan itu menjadikan buku ini begitu setia pada subjek kajiannya. Selain menguatkan pentingnya seni dalam menyajikan ide-ide keagamaan, ilustrasi-ilustrasi di buku ini kebanyakan dari abad pertengahan, menegaskan kesadaran kita bahwa agama bukanlah genangan air keruh dan kelak akan kering, melainkan aliran air dinamis yang menjadi sumber tempat para pemeluknya melepaskan dahaga. Ilustrasi-ilustrasi bernilai seni itu membuka mata hati kita pada transendensi dan mengajak kita masuk ke masa lalu yang lebih luas dan lebih kaya, menjadi semacam jendela tempat kita melongok dan mencicipi keindahan dan keagungan, dan menjadi cermin yang memantulkan kondisi agama pada masa mendatang. Lebih dari itu, buku ini menaruh rasa hormat begitu dalam terhadap nilai dan kebijaksanaan agama-agama. Huston Smith menempatkan diri sebagai dalam tanda kutip orang luar yang mendekati nilai dan sejarah agama-agama dengan penuh simpati. Itu tadi bos yang tertulis di belakang buku ini. Dan ada kalimat yang menarik bagi saya pribadi, yaitu yang menyatakan bahwa agama bukanlah genangan air keruh dan kelak akan kering, melainkan aliran air dinamis yang menjadi sumber tempat para pemeluknya melepaskan dahaga. Jadi agama itu istilahnya apa ya? Saya juga tidak tahu ini maksudnya. Jadi agama bukanlah genangan air keruh dan agama itu kelak tidak akan kering. Berarti agama itu akan terus mendapatkan pengikutnya, bos. Meskipun tidak sedikit pula sekarang tuh yang ateis. Itu hak asasi Anda, bos. Anda mengatakan, mungkin yang ateis mengatakan, surga neraka itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, nggak apa-apa, bos. Yang dibuktikan nanti setelah mati. Kalau sampean yang ateis
ingin segera melihat surga atau membuktikan surga itu ada atau tidak, neraka itu ada atau tidak, Tuhan itu ada atau tidak, dan ingin sekali mengetahuinya, silahkan mati dulu bos. Nanti setelah mati, laporan ke saya bos. Cak, ternyata neraka itu begini, surga itu begini, Tuhan itu begini. Nah gitu bos, mati dulu bos. Kalau sampai tidak mau mati, ya sudah. Anda ateis silahkan, tapi jangan mengolok-olok atau menjelek-jelekkan orang-orang yang beragama. Gitu bos. Orang beragama itu tingkatannya banyak sekali, mulai dari orang yang awam, setengah awam setengah berilmu, orang yang berilmu, orang yang berilmu dan alim, orang yang alim berilmu dan beramal soleh, dan lain sebagainya. Gitu bos. Jika kalian orang-orang yang ateis itu mengaku diri kalian itu baik, tetapi kalian tuh mengolok-olok orang-orang yang beragama, berbuat buruk dan lain sebagainya, ya berarti Anda bukan orang baik bos. Anda itu ateis yang negatif thinking. Jika kalian mempelajari agama, jika kalian memeluk agama dengan benar, maka kalian akan memahami bahwa di dunia ini itu manusia memang diberikan oleh Allah itu, oleh Tuhan, itu software baik dan buruk. Jadi manusia itu memang ada cetakan di dalam diri manusia itu perbuatan baik dan buruk, dan manusia itu diberikan akal sehat. Silahkan mau memilih jalan yang baik atau mau memilih jalan yang buruk. Dan agama itu rambu-rambu bos. Teks-teks kitab suci itu rambu-rambu sebagai penerang manusia di dunia ini, sebagai petunjuk manusia di dunia ini, sebagai rem atas kelakuan kita yang buruk. Itu bos. Itu menurut saya yang awam bos ya. Jadi agama bukanlah genangan air keruh dan kelak akan kering, melainkan aliran air yang dinamis. Agama itu dinamis bos. Namanya dinamis gimana bos ya? Kalian yang lebih paham dari saya. Saya ini hanya orang yang lulusan SMA, nggak paham dinamis itu gimana. Cari kalian yang lebih paham lah, kalian komen lah nanti, oke? Pilek bos, flu, gak waras-waras bos. Kita langsung ya ke 5 kutipan menarik ya. Seperti biasa saya itu selalu memberikan kalian tuh kutipan-kutipan menarik yang berasal dari buku ini, supaya kalian itu penasaran dan supaya kalian tuh mau membaca buku ini, mau mendapatkan buku ini, dan mau membeli buku ini. Gitu bos. Seorang kawan, Cak, sampai jualan buku atau sampai sales tak? Bukan bos. Saya tidak jualan buku, saya bukan sales buku. Saya itu hanya pengen kalian-kalian yang menonton video ini tuh mau membaca bos. Itu saja. Setelah nonton video ini nggak mau baca, ya terserah bos. Semua itu ya tergantung yang maha kuasa. Mau dia itu mau memberi petunjuk pada Anda untuk membaca atau tidak, itu ya hak prerogatif Gusti Allah bos. Oke? Kutipan menarik pertama yang saya ambil, yang saya pilih dari buku ini ya, ada tertulis, yoga terdiri dari latihan-latihan fisik, tetapi tujuan utamanya adalah persatuan dengan Tuhan. Yoga terdiri dari latihan-latihan fisik, tetapi tujuan utamanya adalah persatuan dengan Tuhan. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, ada sebagian kecil umat Islam yang mempermasalahkan bahwa umat Islam tidak boleh atau melarang umat Islam untuk melakukan latihan yoga. Mungkin mereka yang mengatakan ini ada yang paham maksudnya, atau ada yang tidak paham. Mungkin yang paham karena mereka meyakini bahwa yoga itu tujuan utamanya adalah persatuan dengan Tuhan. Yang tentu saja yoga itu ada di dalam agama Hindu. Maka jika ada umat Islam yang mengatakan bahwa yoga itu dilarang
bagi umat Islam karena termasuk liturgi atau ritual umat Hindu. Ya mungkin nggak ada salahnya bos jika kita mau membaca keterangan yang baru saja saya berikan, yaitu yoga terdiri dari latihan-latihan fisik, tetapi tujuan utamanya adalah persatuan dengan Tuhan. Mungkin kalian-kalian yang mengaku spiritualis ya, yang mengaku saja nggak benar-benar spiritualis mungkin sudah paham mengenai konsep manunggaling kawula lan Gusti. Dan ada yang mengatakan hal yang lain lah, bukan manunggaling kawula Gusti bos, tapi yang lain lagi nggak tahu aku wis, nggak ngerti saya itu. Ya. Jadi ini maksudnya atau penjelasan lengkapnya gimana Cak? Ya tentu ada di dalam buku ini, di dalam sejarah bab sejarah agama Hindu. Nanti kapan saya akan merekomendasikan kepada kalian, saya memiliki beberapa kitab suci agama Hindu bos, yang juga menjelaskan tentang yoga. Makanya mungkin ya mohon maaf saudara-saudara yang beragama Hindu, saya mohon maaf mungkin saya salah ya. Seorang praktisi yoga kan disebut dengan yogi. Mohon maaf kalau saya salah ya kan. Jadi mungkin selama ini kita yang melakukan yoga untuk olahraga atau kesehatan, ya mungkin boleh-boleh saja. Tetapi tujuan utama yoga itu menurut yang tertulis di dalam buku ini, menurut yang ditulis oleh Huston Smith, tujuan utama yoga itu adalah persatuan dengan Tuhan, manunggaling kawula lan Gusti. Ya. Jadi jika ada yang melarang umat Islam untuk melakukan olahraga yoga, ya kalian harus paham dalilnya, alasannya, ada data ilmiahnya, ada sumber referensinya, ada sumber literaturnya. Jangan kalian mengatakan yoga dilarang bagi umat Islam, kalian nggak tahu alasannya apa. Lah sampai Cak Umar terserah. Kalau sudah tahu begini, ya terserah kalian. Karena kita umat Islam itu memiliki liturgi sendiri, yaitu sholat. Dan Nabi mengatakan sholatnya umat Islam itu ya, mi'rajnya umat Islam itu adalah sholat. Itu bos. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu sampai ke Sidratul Muntaha, kita ya mi'raj kita itu dengan sholat. Bahkan Nabi juga mengatakan bahwa mi'rajnya Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan. Itu ada hadisnya bos. Coba kalian baca hadis lagi, oke? Kutipan kedua yang saya pilih ada tertulis di dalam buku ini. Huston Smith menuliskan, Hinduisme mengatakan engkau tidak harus pensiun atau berhenti dari pekerjaanmu dan hidup menyendiri untuk dapat menyadari kehadiran Tuhan. Dia ini mungkin maksudnya Tuhan karena D-nya itu D besar. Dia dapat dijumpai di tengah kesibukan sehari-hari dimanapun. Ini menurut ajaran Hindu yang ditulis oleh Huston Smith di dalam buku ini. Oleh karena itu saya katakan bagi kalian yang istilahnya itu menyenangi perbandingan agama-agama, buku ini sangat recommended bagi kalian. Bagi orang awam pun sangat recommended untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Hinduisme sendiri pun mengatakan bahwa untuk dapat menyadari kehadiran Tuhan itu nggak perlu kita tuh pensiun atau berhenti dari pekerjaan kita sehingga kita tuh menyendiri atau bertapa, karena Tuhan itu dapat dijumpai di tengah kesibukan sehari-hari dimanapun. Kalau di dalam Islam ya, di dalam surat An-Nisa ayat 126 dikatakan, Allah berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Dimanapun kita berada, itu pasti ada. Di situ ada Allah bos. Nggak mungkin nggak ada Allah. Tentu untuk memahami surat An-Nisa ayat 126 ini, kalian perlu menanyakan kepada ahlinya. Kalian perlu membuka kitab-kitab tafsir.
Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 115 dikatakan, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dalam kurung rahmatnya dan lagi maha mengetahui. Jadi dimanapun kita menghadap, maka kita akan menemukan wajah Allah. Wajah. Apakah wajah itu wajah fisik atau wajah gimana? Ya kalian harus tanyakan kepada ahlinya. Kalian harus baca kitab-kitab tafsir, bos. Jangan hanya mengandalkan akal-akalan kalian, bukan akal sehat kalian. Kalau kalian menggunakan akal sehat kalian yang dianjurkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 100, tentu kalian tuh akan banyak membaca buku untuk memahami sesuatu. Yang pertama baca buku, kedua itu bisa menanyakan kepada ahlinya, atau dibalik, tanyakan kepada ahlinya lalu kalian baca buku. Jangan kalian hanya baca satu buku terus kalian tuh sok hebat, merasa paling tahu, paling paham tentang agama, paling paham tentang sejarah. Berarti kalian tuh tidak menggunakan akal sehat kalian, melainkan hanya akal-akalan. Dan akal-akalan itu adalah hawa nafsu. Oke? Kutipan ketiga yang saya pilih, Huston Smith menuliskan di dalam buku ini, agama ini, maksudnya agama ini itu adalah agama Buddha, karena saya ambil dari bab sejarah agama Buddha ya. Agama ini, yaitu agama Buddha, adalah sebuah reaksi terhadap penyimpangan di dalam Hinduisme. Ya. Agama ini tuh maksudnya agama Buddha, adalah sebuah reaksi terhadap penyimpangan di dalam Hinduisme. Loh, penyimpangan gimana, Cak? Ya kalian harus baca sendiri di dalam buku ini keterangan lebih lanjutnya. Kenapa dikatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama yang muncul ya karena adanya penyimpangan atau karena reaksi terhadap penyimpangan di dalam Hinduisme. Bukan saya yang ngomong, bos, tetapi tertulis di dalam buku ini. Jika kalian ingin tahu penjelasannya secara lengkap dan terperinci, tentu kalian harus mendapatkan buku ini. Kalian harus baca buku ini. Kalian harus beli buku ini, bos. Sekali lagi, saya nggak nyeles, bos. Saya bikin video ini tuh tidak dibayar oleh penerbit manapun, bos. Saya bikin video ini tuh supaya kalian-kalian yang menonton video ini tuh mau membaca, itu aja, bos. Oke? Menarik kan kutipannya? Jadi munculnya agama Buddha menurut Huston Smith adalah sebuah reaksi terhadap penyimpangan di dalam Hinduisme. Dan penyimpangan Hinduisme itu seperti apa, Cak? Kalian harus baca sendiri dalam buku ini, oke? Kutipan keempat yang saya pilih, yang saya ambil dari buku ini adalah Huston Smith menuliskan, secara harfiah kata Arab Quran berarti bacaan. Jadi kata Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Jika Quran itu artinya bacaan dan wahyu pertama itu adalah Iqra, yaitu perintah untuk membaca, ya berarti kalian harus membaca tuh, bos. Sunnah Nabi itu jangan melulu itu dikaitkan dengan selangkangan atau hubungan seksual atau malam Jumat tok, bos. Justru sunnah Nabi yang kita lupakan, yang sering kita lupakan adalah kalimat atau perintah membaca. Iqra ya Muhammad, ya bacalah. Iqra, bacalah. Quran itu artinya bacaan. Ibnu Sina itu senang membaca. Khawarizm senang membaca. Al-Jabar itu senang membaca.
ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa lalu, pada puncak keemasan Islam itu, mereka itu semua membaca, bos. Membaca karya-karya Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan tulisan karya-karya dari India yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan hasilnya apa? Kemajuan sains di dalam Islam pada masa lalu, bos. Nah sekarang ini kita tidak mau baca loh, bos. Terus kita mau menjadi umat unggulan, mau baca aja nggak mau. Perintah wahyu pertama saja kita itu tidak mau menjalankan. Quran yang artinya bacaan pun tidak kita baca, bos. Quran artinya bacaan, Iqra artinya bacalah, bacaan ki bacalah. Terus kita perluas lagi, berarti bacanya apa? Quran saja loh. Quran itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Baik itu biologi, fisika, matematika, kimia, dan lain sebagainya. Berarti kita disuruh membaca ilmu-ilmu tersebut. Oke, bos? Kutipan terakhir, ya, kutipan yang kelima yang saya pilih, ini saya ambil dari ajaran agama Buddha, ya, sejarah agama Buddha. Dari buku ini, Buddha berujar, orang yang bertekad mungkin saja akan mencapai ketinggian puncak, tetapi dia harus punya semangat untuk belajar. Bukan saya ngomong, bos. Buddha. Sumbernya di mana? Ya ini sumbernya, bos. Buddha saja itu mengatakan, orang yang memiliki tekad, ya, mungkin saja akan mencapai ketinggian puncak, tetapi syaratnya orang tersebut harus punya semangat untuk belajar. Makanya di dalam Islam itu ada sebuah hadis. Belajar itu dimulai dari masih kecil hingga liang lahat. Dan banyak lagi hadis-hadis mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan belajar. Dan keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu. Punya tekad, punya semangat, nggak mau belajar, ya piye. Ini Buddha loh yang ngomong, bos. Siddhartha Gautama Buddha. Ya. Jadi kalian harus memiliki buku ini, ya, kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus baca buku ini, kalian harus membeli buku ini untuk melengkapi buku sebelumnya yang telah saya rekomendasikan kepada kalian, yaitu sebuah buku yang berjudul Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia. Sudah saya bikinkan video rekomendasinya. Dan untuk mendapatkan buku ini, karena saya telah pernah mengutip mengenai siapakah Tuhannya Siddhartha Gautama Buddha, kalian perlu membaca buku ini, bos. Jadilah pelita ajaran sejati Buddha. Ya. Jangan lupa, bos, semangat belajar, semangat untuk membaca. Khususnya umat Islam, ya, khususnya saudara-saudara saya umat Islam. Masa kalian tuh kalah dengan Huston Smith, bos? Huston Smith saja menuliskan bahwa arti daripada Al-Quran itu adalah bacaan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad adalah perintah Iqra, bacalah. Al-Qur'annya dibaca, di dalamnya terdapat banyak ilmu-ilmu pengetahuan, ya. Baik ilmu yang masih tersembunyi, ilmu masa lalu dan ilmu masa depan. Setelah itu kalian akan membaca banyak sekali literatur. Jika memang kita itu benar-benar memahami Al-Qur'an. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan komentar dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua penerbit, ya, khususnya yang menerbitkan buku ini, dan semua kru-krunya yang telah berhasil menerbitkan buku ini,
kepada penulis, kepada penerjemah, dan kepada percetakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena buku ini tuh sangat manfaat bagi saya. Dan insya Allah jika kawan-kawan mau membaca buku ini akan mendapatkan manfaatnya pula. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.